Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu hebat? wabarakatuh. Baik. Ya, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu hebat, selamat datang di Loka Karya yang ke-6 tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Tidak terasa ya Bapak Ibu sudah masuk pada tahapan Loka Karya yang ke-6 ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ada yang bisa bantu saya untuk pimpin doa, Bapak Ibu? Ya, saya Bu. Ya, silakan Pak Sur. Ya, terima kasih. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Pak Sur sudah membantu saya untuk memimpin doa pembuka sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu hebat, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi hayuk kita kenalan yuk. Nah, nama saya Nur Ain Hulukati, saya merupakan guru di SMK Negeri 2 Gorontalo yang mengampu mata pelajaran Project IPAS. Nah, Bapak Ibu, jika seandainya setelah Loka Karya ini ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, maka Bapak Ibu bisa menanyakan via WhatsApp PP, nomor saya sudah saya cantumkan, atau bisa via Instagram Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kedengaran suara saya? Dengaran. Ya. Soalnya di saya hujan deras Bapak Ibu, jadi saya ingin pastikan bahwa Bapak Ibu dengar. Oke Bapak Ibu, adapun tujuan sesi kali ini yaitu setelah mengikuti Loka Karya 6 sesi 3, Bapak Ibu mampu menyusun rencana pengembangan sekolah yang berpihak pada murid. Di mana tahapan kita hari ini itu sudah masuk pada tahapan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Mengapa? Karena memang kita dalam proses pembuatan rencana ini kita menggunakan kanvas Bagja, di mana tahapan buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dan gali mimpi, kita sudah lewati di tahapan atau di sesi sebelumnya. Nah, di sesi ini kita fokus ke jabarkan rencana dan atur eksekusinya. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan belajar kita hari ini, maka ada kesepakatan belajar yang saya ingin tawarkan nih untuk Bapak Ibu. Nah, adapun kesepakatan belajar yang pertama yaitu Bapak Ibu wajib mengaktifkan kamera selama sesi ini berlangsung. Yang kedua, Bapak Ibu diharapkan fokus mengikuti, jadi tidak ada yang setengah-setengah dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan ikut berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang berikut, yang keempat, diharapkan Bapak Ibu ketika ingin menyampaikan pendapat, maka diawali dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, apabila Bapak Ibu tidak ingin menyampaikan pendapat, maka alangkah baiknya Bapak Ibu memute, jadi tidak menyalakan mikrofonnya sehingga tidak mengganggu Bapak Ibu lain yang sementara mengutarakan pendapat. Ya. Apakah ada kesepakatan belajar lain yang mungkin Bapak Ibu ingin? Pas, Bu. Jelas, Bu. Cukup, Bu. Oke. Ya, cukup ya. Pas. Jadi Pas, kita Bu. mengikuti kesepakatan belajar yang ini ya, Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, sebelum memulai aktivitas kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini saya pimpin. Permainannya itu adalah Bapak Ibu akan menyebutkan warna saja, bukan tulisan. Jadi saya contohkan ya, warna yang tertera di layar Bapak Ibu adalah warna biru, meskipun tulisannya hitam. Mengerti ya Bapak Ibu? Ya, oke. Kita mulai ya. Jadi saya hitung. Bapak Ibu tentukan warna apa yang ada di gambar 1 dan di gambar 2. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. 1, 2, 3. Di gambar pertama warnanya apa? Kuning. Oke, kuning. Di gambar yang kedua? Kuning. Hijau. Hijau. Oke. Give applause untuk kita Hijau. semua.
ternyata Bapak Ibu konsentrasinya masih full ya. Jadi siap, insya Allah siap untuk mengikuti aktivitas kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di sesi sebelumnya, Bapak Ibu sudah membuat rancangan program pengembangan sekolah, di mana tahapan yang sebelumnya itu karena menurut Kanvas Bagja itu sudah di tahapan gali mimpi. Nah, saat ini Bapak Ibu masuk di tahapan yang berikut, yaitu jabarkan dan atur eksekusinya. Nah, untuk menjabarkan apa saja program-program, saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Sekarang coba Bapak Ibu tuliskan kira-kira apa saja rencana program Bapak Ibu terkait terkait rencana-rencana yang ada di sekolah yang berpusat pada murid, dan bagaimana agar tujuan Bapak Ibu itu bisa tercapai. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu tuliskan ke dalam Padlet. Link Padletnya ada. Dan juga saya sudah kirimkan ke room chat. Silakan Bapak Ibu akses ya. Oke, bisa diakses semuanya Bapak Ibu. Ini saya sudah kirimkan nih di room chat. Bisa dikirim kembali Bu, soalnya saya tadi sempat terpental, jadi tidak sempat menyimpan. Oh siap Bun. Oke, saya sudah kirimkan Bu. Saya sudah kirim linknya. Kasih. Ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu menuliskan, mempercantik Padletnya. Jadi saya stop share di sini dulu, kemudian kita akan lihat hasil tulisan Bapak Ibu di link Padlet. Nah, ini sudah banyak ya yang mulai mengetik ya, terlihat di sini. Apa saja program-program pengembangan sekolah yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Kemudian bagaimana agar program tadi bisa tercapai. Jadi dari Ibu Fatma, program kegiatan literasi dan numerasi setiap hari Selasa dan Rabu. Oke. Nah, Ibu Fatma. Halo Ibu Fatma. Oh, mungkin Ibu Fatma lagi serius ya? Lagi serius. Hujan keras Bu, hujan keras, makanya suaranya tidak. Ya, Oh, ya. Bu Fasil. Ya, Bu Fatma, saya ingin Iya, hujan keras di sini, Bu. Oh, iya. Cuaca saat ini tuh memang lagi mendung-mendungnya. Nah, Bu Fatma, saya ingin bertanya nih, saya ingin konfirmasi. Jadi program kegiatan literasi dan numerasi itu dia di hari yang pisah-pisah ya. Jadi misalnya hari Selasa literasinya, numerasinya di hari Rabu. Benar sekali, Bu. Iya. Jadi ya, mungkin bisa open mic, Bu. Bisa ya, dijelaskan. halo, kedengaran, Bu? Iya, Halo. kedengaran. Ya, silakan Bu Fatma. Ya. Jadi ada di sekolah kami itu mengembangkan program kegiatan literasi dan kegiatan numerasi. Di mana kegiatan literasi itu kami laksanakan di setiap hari Selasa dan kegiatan numerasi itu di setiap hari Rabu. Nah, mengapa kegiatan ini kami laksanakan? Karena dengan melihat hasil AKM dari siswa, itu mereka belum begitu memahami, memecahkan soal-soal yang berbentuk literasi dan numerasi. Jadi itu yang sehingga kami membuat program di setiap hari Selasa dan setiap hari Senin. Kemudian untuk bagaimana supaya program itu bisa dicapai, itu tentunya dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi misalnya untuk kegiatan literasi itu guru pemandunya itu adalah guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Akan tetapi guru lain juga itu ikut berpartisipasi. Begitu juga untuk kegiatan numerasi itu dipandu langsung oleh guru matematika dan IPA. Tetapi yang lainnya itu mendampingi anak-anak ini dilakukan saat apel pagi. Jadi sebelum masuk kegiatan pembelajaran itu dilakukan pembiasaan kegiatan literasi dan numerasi. Oke.
Ya, Mungkin jadi, itu dari saya. ya. Oke, luar biasa ya Bu Fatma, programnya keren sekali. Jadi ujung-ujungnya muaranya dari program ini adalah orientasinya pada murid ya. Jadi kalau di sekolahnya Ibu Fatma itu dibuat kayak kegiatan literasi dan numerasinya, jadi dipisah. Nah, oke, selanjutnya ada Pak Suryanto yang menuliskan penerapan disiplin siswa setiap hari. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak programnya? Bisa dijelaskan, bisa open mic Pak Sur? Iya, terima kasih Bu Fasil. Kalau kami programkan ini setiap hari, itu anak-anak harus datang tepat waktu. Jika mereka datang terlambat, maka diberikan berupa bukan sanksi, tapi sebuah kesepakatan yang mungkin mereka itu bisa menjadikan mereka untuk tidak lagi melanggar aturan tersebut, dan itu diterapkan kepada seluruh siswa. Dan itu sudah melalui kesepakatan bersama dengan siswa dan guru. Tentu yang menjadi contoh adalah guru itu sendiri, sehingga guru datang tepat waktu juga dan siswa tidak ada yang terlambat. Seperti itu. Ya, terus Pak Sur, saya ingin bertanya lagi nih. Nah, itu kan programnya. Jadi programnya adalah penerapan disiplin siswa setiap hari. Nah, kira-kira agar program ini bisa tercapai, itu apa trik-trik atau apa hal-hal yang bisa Bapak lakukan gitu di sekolah Bapak? Ya, tentu yang pertama ketika membuat aturan seperti itu, maka prosesnya pertama adalah sosialisasi dulu ya ke siswa, guru. Setelah itu setiap minggu dicek perkembangannya, setelah itu dievaluasi lagi. Maka setelah itu ketika sudah dievaluasi, maka apa hal-hal yang tidak sesuai, maka itu dilakukan refleksi, diperbaiki. Dan itu kebijakannya semua orang tua juga tahu, sampaikan ke orang tua. Sehingga di akhir siswa memahami tentang penerapan disiplin tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Pak Sur, programnya luar biasa keren. Nah, ini kemudian ada Ibu Siti Zuria, di pembelajaran diferensiasi berbasis proyek ya. Ibu Siti Zuria bisa open mic. Ini kira-kira maksudnya bagaimana ya untuk program pengembangan sekolahnya Ibu? Iya, terima kasih Bu. Kalau di sekolah saya itu kami sudah melaksanakan program pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang terfokus pada kebutuhan murid, terfokus pada kebutuhan murid, menyangkut karakteristik murid itu sendiri, profil belajarnya seperti apa, dan juga kemampuan dasar yang sudah dimiliki oleh murid itu. Sehingga diharapkan melalui pembelajaran diferensiasi ini yang rupanya Ibu Siti Zuria terpental ya jaringan. Oke, jadi saya sudah dengar beberapa program-program yang Bapak Ibu rencanakan untuk dikembangkan di sekolah, kemudian bagaimana cara untuk agar program itu tercapai sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi sudah sampai Bapak Ibu sudah menjelaskan tadi. Nah, kesimpulannya adalah dari semua program yang Bapak Ibu jabarkan, itu baik dari Ibu Fatma, Pak Sur, kemudian dari Ibu Siti Zuria, itu terkait dengan bagaimana program-program yang menitikberatkan pada kebutuhan murid ya. Literasi, numerasi, disiplin, pembelajaran berdiferensiasi itu ujung-ujungnya ke murid itu sendiri, dan itu sesuai dengan tujuan yang kita harapkan pada saat ini ya, artinya sesuai pada hari ini. Nah, insya Allah semoga semua program-program yang Bapak Ibu rencanakan itu bisa terwujud dengan baik, dan Bapak Ibu itu bisa menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing yang tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan orang lain ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi ini, jadi saya ada refleksi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya melihat refleksi jenis ini. Jadi ini ada gambar kulkas, kemudian koper dan
tempat sampah. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa nih yang refleksi yang kita bisa ambil? Kalau kulkas, apa saja yang akan kita simpan? Kemudian kopernya, apa yang akan kita bawa dan digunakan sesering mungkin? Dan tempat sampah, materi apa yang kita akan buang? Mungkin Ibu Nurhayani Ritonga mungkin? Baik, Ibu. Ya. Yang perlu kita simpan dari pembelajaran kita hari ini yaitu cara pengembangan sekolah supaya kedepannya lebih maju dan itu mengena kepada murid seperti itu. Ya. Sudah tuh yang tong sampah ya, yang selama ini penerapan kita mungkin ada yang keliru atau kurang benar. Nah, mulai hari ini itu perlu kita buang ke tong sampah. Gitu, Ibu. Oke, luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu hebat hari ini sudah mengutarakan pendapatnya. Saya sudah tanyakan dengan ya sampai pada refleksi. Semoga Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini bisa semakin semangat mengikuti lokakarya yang berikut, artinya lokakarya yang ke-7, panen hasil belajar. Semoga apa yang Bapak Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan Bapak Ibu bisa menjadi agen perubahan yang sesuai dengan moto kita, yaitu yang tergerak, bergerak, dan bisa menggerakkan orang lain. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan doa dulu ya Bapak Ibu, karena kebetulan tadi kita mulai dengan doa. Ada yang bisa bantu saya untuk pimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Bu Nurhayani. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri pembelajaran kita. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi terima kasih atas segala partisipasinya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.